Hello Technolovers, Dubai adalah salah satu kota termewah sekaligus destinasi wisata terkenal di dunia. Tidak hanya dikenal karena memiliki Burj Khalifa, bangunan tertinggi di dunia, tetapi ada banyak hal lain yang menarik tentang kota ini. Salah satu di antaranya lagi adalah sejarah pembangunan kuil Rama atau kuil persembahyangan umat Hindu yang dibangun di atas masjid. Ini kemudian menjadi situs keagamaan yang paling kontroversial di Dubai belakangan ini. Lantas, seperti apa kisah lengkapnya? Dan apa ini ada hubungannya dengan banjir bandang yang melanda Dubai? Mari kita simak ulasan lengkapnya berikut ini. Pembangunan kuil Ayodhya. Sebelum peresmian, lokasi kuil di Ayodhya dipenuhi dengan derek dan alat penggali yang mengeluarkan debu di udara. Area tersebut dipenuhi dengan ribuan karyawan. Perwalian kuil mengatakan bahwa pembangunan kuil itu didanai oleh sumbangan pribadi sebesar 217 juta US dollar atau 3,3 triliun rupiah. Renovasi kota yang dilakukan oleh pemerintah diperkirakan menghabiskan lebih dari 3 miliar US dollar atau sekitar 48 triliun rupiah. Ritual pentahbisan berhala di kuil baru sedang berlangsung, dan ratusan jamaah yang bangga berdatangan untuk melihat pekerjaan pembangunan berlangsung. Di atas tanah yang dulunya merupakan hamparan gurun tandus antara Abu Dhabi dan Dubai, Uni Emirat Arab, terdapat 7 menara batu pasir merah muda yang dihiasi dengan patung berbagai dewa. Menara-menara ini adalah bagian dari kuil Hindu pertama di Timur Tengah yang terbuat dari batu. Dibukanya Babs Hindu Mandir 14 Februari lalu menunjukkan seberapa jauh Uni Emirat Arab mengakui perbedaan keyakinan komunitas ekspatriat yang sejak lama didominasi oleh diaspora India yang mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Kuil itu memiliki 7 menara yang sebanding dengan jumlah emirat yang ada di Federasi Otokratis Semenanjung Arab. Selain itu, kualifikasi itu menunjukkan hubungan yang semakin erat antara Uni Emirat Arab dan India. UAE telah memiliki kuil-kuil yang berukuran lebih kecil selama bertahun-tahun, tetapi tidak satu pun diantaranya dibangun dengan metode mandir, yang juga dikenal sebagai kuil Hindu tradisional. Batu-batunya yang diukir saling menopang, membuatnya kuat tanpa bergantung pada balok baja seperti bangunan modern. Di daerah Abu Meireika yang kosong, tempat seluruh emirat mencapai kesepakatan untuk memiliki kekuatan militer terpadu pada tahun 1976, kuil Hindu terlihat jelas. Kuil itu dibangun di dekat jalan raya utama yang menghubungkan Dubai dan Abu Dhabi. Batu pasirnya dibawa dari Rajasthan, negara bagian India. Marmer Italia menyala di dalamnya. Relief batu yang mengelilingi bagian luar kuil itu berasal dari kejadian di Gurun Sharjah pada tahun 1997, ketika seorang pemimpin umat Hindu meminta pembangunan sebuah kuil di Abu Dhabi. Relief terakhir terdiri dari para pemimpin agama berdiri di depan kuil dan Burj Khalifa di Dubai, gedung tertinggi di dunia. Tapi nih guys, apa kalian tahu kalau pembangunan kuil ini menjadi kontroversial lantaran isu kalau kuil dibangun di atas masjid yang dihancurkan? Pada hari Senin 22 Januari 2024, kuil Rama di Ayodhya, Uttar Pradesh telah diresmikan oleh Perdana Menteri India Narendra Modi. Masjid abad ke-16 dihancurkan oleh masa Hindu. Disinilah kuil ini berdiri. Tempat itu telah berkembang menjadi salah satu situs keagamaan India yang paling kontroversial. Dalam kerusuhan nasional yang menewaskan hampir 2.000 orang, sekelompok orang Hindu merobohkan Masjid Babri pada tahun 1992, mengklaim bahwa itu dibangun oleh penjajah Muslim di atas reruntuhan kuil yang didedikasikan untuk tokoh Rama dalam cerita Ramayana yang dianggap sebagai reinkarnasi Dewa Wisnu. Santosh Dubey menyatakan bahwa dia tidak menyesal telah membantu dalam merobohkan tersebut. Dubey, seorang karservak, adalah salah satu dari puluhan ribu pria Hindu yang pada 6 Desember 1992 merobohkan Masjid Megah yang dibangun pada abad ke-16 di kota suci Ayodhya di India. Bagi India, itu adalah salah satu hari yang paling hitam. Situs yang disengketakan itu berada di salah satu titik konflik agama terbesar di India, dan di sanalah ribuan orang tewas dalam kekacauan. Lebih dari 30 tahun kemudian, Perdana Menteri Narendra Modi resmikan kuil Megah untuk memuja Dewa Rama, salah satu dewa Hindu yang paling dihormati. Lokasi masjid sebelumnya sekarang menjadi kuil Megah. Upacara peresmian yang dilakukan Senin 22 Januari dianggap sebagai awal dari kampanye tak resmi Modi untuk kembali terpilih dalam pemilu tahun ini.
menarik simpati dari komunitas Hindu yang merupakan mayoritas warga India. Jutaan orang Hindu di seluruh India mempersiapkan diri untuk merayakan peresmian kuil ini sebagai sebuah festival besar. Sementara itu, pegawai pemerintah diberi libur setengah hari. Di rumahnya yang sederhana di sebuah gang sempit di kota, dengan cat dan plester yang terkelupas dari dindingnya, Dubey berbicara dengan bangga tentang pencapaiannya. Namun bagi umat Islam yang merupakan minoritas terbesar di India, hari peresmian kuil Rama menjadi hari yang memicu ketakutan dan kenangan buruk. Beberapa orang mengungsikan anak-anaknya keluar kota karena khawatir akan terjadi konflik ketika banyak orang Hindu yang datang dari seluruh negeri memenuhi jalan-jalan. Tanggal 6 Desember 1992 akan menjadi peristiwa sejarah yang sangat penting bagi India. Selain itu, hari itu menjadi peristiwa penting dalam kebangkitan sayap kanan dalam politik, yang saat ini berkuasa selama 3 periode berturut-turut. Banyak orang Hindu percaya bahwa Babur, kaisar Muslim, menghancurkan kuil di tempat kelahiran Rama dan membangun masjid di atasnya lebih dari 5 abad yang lalu. Santosh Dubey dan puluhan orang lain telah didakwa dan dijatuhi hukuman penjara bertahun-tahun, namun tidak ada yang dihukum karena merobohkan masjid tersebut. Dubey tidak setuju bahwa tindakan yang dia lakukan saat itu melanggar undang-undang. Mereka mengatakan bahwa penghancuran masjid bukanlah tindakan Hindu adalah bodoh. Mereka adalah bid'ah, sayap kiri, ekstremis, dan teroris. Kami tidak pergi ke negara lain untuk menghancurkan tempat ibadah mereka, tapi jika mereka menghancurkan tempat ibadah kami, maka sudah sepantasnya kami melakukan hal yang sama terhadap mereka. Sejak berdiri, orang Muslim sering beribadah di masjid tersebut. Ini terus terjadi hingga tahun 1949, ketika patung Rama ditempatkan di dalamnya yang diduga dibuat oleh pendeta Hindu. Atas perintah pengadilan, gerbang masjid kemudian ditutup. Pada tahun 1986, gerbang tersebut dibuka kembali. Yang dianggap banyak orang sebagai upaya Partai Kongres saat itu untuk merayu mayoritas Hindu. Pada tahun 1990, Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata atau BJP, sebuah partai politik kecil dengan sedikit kemenangan dalam pemilu, memulai kampanye massal untuk membangun kuil Hindu di tempat tersebut. Kampanye tersebut akan dianggap sebagai salah satu peristiwa penting yang mengubah BJP menjadi kekuatan politik yang tak terkalahkan seperti saat ini. Di bawah pimpinan Modi, puluhan ribu karsevak berkumpul di Ayodhya pada tahun itu. Saat mereka mulai bergerak menuju lokasi yang disengketakan, polisi menembaki mereka dan membunuh puluhan orang. Santosh Dubey menyatakan peluru-peluru itu memicu kemarahan kami. Penembakan itu menyebabkan luka padanya. 2 tahun kemudian, karsevak berkumpul di Ayodhya sekali lagi. Orang-orang yang menjaga bangunan yang disengketakan itu melarikan diri ketika mereka melihat kerumunan besar berjalan ke arah mereka dengan pedang dan palu. Ini telah dilatih sebelumnya. Kami naik ke atas kubah dan turun dalam beberapa jam. Di halaman surat kabar, Dubey menunjukkan kepada kami gambar hitam putih tentang sekelompok pria dengan tangan terangkat dan senyum lebar. Dia mengklaim bahwa foto tersebut diambil sebelum masjid dirobohkan. Hampir 2.000 orang terbunuh dalam kekerasan yang melanda India setelah masjid dirobohkan. Lebih dari 900 orang tewas di Mumbai, ibu kota keuangan India, dan sekitar 2/3 dari mereka adalah Muslim. Kota-kota lain seperti Jaipur, Bhopal, Ahmedabad, dan Hyderabad juga mengalami pembunuhan. Apakah ini salah satu penyebab banjir yang baru-baru ini terjadi di Dubai? Wallahu alam ya. Tapi by the way nih, banjir ini datang pasca peresmian kuil tersebut loh. Apalagi banjir di Dubai katanya merupakan banjir terbesar selama 75 tahun terakhir loh. Gimana menurut kalian? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar.